Yang saya hormati terutama kepada Ketua Masjid At-Taufiq Akhina Fillah Ad-Dailallah Ustaz Subhan, begitu juga seluruh penyaring daripada pengurus di akhirat. Sewaktu belum dibuka daripada yaumul hisab, belum dibukanya lagi penghitungan hisab daripada umat manusia, maka ada sekelompok manusia sedang diseret-seret oleh malaikat sambil dicambuk pada masalah. Ada sekelompok manusia diseret kemudian dicambuk oleh para malaikat. Maka di antara sekelompok tersebut lewatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari orang yang disiksa tersebut mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, wahai Rasul, wahai Nabi, tolonglah saya ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, siapa engkau? Saya umatmu ya Rasulullah. Saya dalam keadaan yang susah dan tersiksa, diseret-seret sambil ditampuk oleh malaikat para jemaah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu rahmat,
yang begitu mencintai daripada umatnya. Maka pada saat dia mengetahui bahwa yang disiksa tersebut adalah umatnya, maka seketika Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, mohon ampunan daripada kelompok manusia yang umatnya tersebut. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hendak mengangkat tangan berdoa minta ampun kepada Allah, maka datanglah salah satu daripada malaikat yang menyiksa daripada sekelompok manusia tersebut sambil mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwasanya yang memberatkan umat ini, yang memberatkan daripada sekelompok orang ini, yang menyiksa mereka sambil diseret lalu dicambuk ini tidak lain tidak bukan karena dia telah melecehkan, telah meremehkan, telah menghina daripada bulan Ramadan yang sangat suci ini. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ketahuilah. Nabi mau doa nih, sebelum berdoa langsung diinstruksi sama malaikat, instruksi, jangan doa dulu. Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwa orang-orang ini di dalam bulan Ramadan bukan saja dia tidak berpuasa, bahkan di dalam bulan Ramadan tersebut orang-orang ini telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah sekalian, waktu hendak Nabi minta doa, minta ampunan, mau memberi syafaat kepada orang tersebut, seketika Nabi katakan, ana bari'atun mimman khasmu Ramadan. Aku berlepas diri dari apa-apa yang memberatkan bulan Ramadan. Wahai bulan Ramadan ini bukan bulan yang panjang. Bulan Ramadan ini bukan bulan yang lama, bukan 1 tahun, bukan 6 bulan, bukan 3 bulan. Bahkan bulan Ramadan ini bulan yang sangat singkat, 30 hari, bahkan 1029 hari. Bulannya harinya sangat singkat, tapi di dalam waktu yang sangat singkat tersebut Allah berikan begitu banyak keutamaan kepada umat ini para jemaah sekalian. Di dalam bulan Ramadan yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan ampunan, dilipat gandakan pahala. Setiap amalan sunnah dilipat jadi amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan seperti amalan wajib di bulan-bulan biasa 70 kali para jemaah sekalian. Pintu surga dibuka oleh Allah. Orang baru datang belum datang bulan Ramadan, masih bulan Rajab, masih bulan Sya'ban, dia bergembira dengan datangnya akan bulan Ramadan. Baru bergembiranya para jemaah sekalian, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haramallahu jasaduhu 'alan niran. Jasadnya diharamkan oleh Allah masuk neraka gara-gara bergembira dengan datangnya Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan tersebut? Kalau kita boleh katakan bulan Ramadan ini bulan diobral oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ampunan. Bukan lagi diberikan keberkahan tapi diobral. Begitu murahnya ampunan dan pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang sangat singkat 7 menit lebih sedikit nih, mari Pak kita rapatkan niat, kita luruskan lagi ya niat di hati kita untuk bersungguh-sungguh dalam menghadapi bulan Ramadan yang tinggal 19 hari lagi para jemaah sekalian. 11 hari telah tinggalkan kita Pak, nggak bakal kembali lagi. Hadirin, 1 hari bulan Ramadan, tadi saya baca kitab dalam satu kitab Fadilah Amal tentang keutamaan bulan Ramadan, katanya 1 hari bulan Ramadan kita tinggalkan tidak puasa, maka seumur hidup tidak bisa samain 1 bulan 1 hari puasa. Kita puasa satu umur hidup kita puasa buat ganti 1 bulan 1 hari daripada bulan Ramadan. Bahkan para jemaah sekalian dikatakan dalam suatu kisah, kalau saja orang-orang ahli kubur ini dikasih kesempatan untuk kembali hidup di dunia, maka apa yang akan dia katakan? Dia akan katakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ya Allah sekejap mata dari malam-malam bulan Ramadan. Sekejap mata, bukan malam Lailatul Qadar, malam-malam daripada bulan Ramadan sekejap aja. Cukup para jemaah sekalian untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Kita ini sudah dapat berapa malam? 11 malam. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, mari bulan Ramadan ini jadi bulan momen kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat para jemaah sekalian. Hadirin, dengan taubat nih para jemaah sekalian, dikatakan doanya orang yang bertobat kepada Allah lebih mustajab daripada doanya seorang nabi para jemaah sekalian. Kok bisa? Untuk kisah, satu kisah saya tutup. Hadirin, suatu ketika
Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Nabi Allah Musa datang, umatnya mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya sudah bertahun kita ini tidak diturunkan hujan oleh Allah, sehingga tanaman-tanaman kering, peternakan kita mulai kering kerontang, rempeng, nggak ada makanan, minuman-minuman tidak bisa kita dapatin. Berdoalah kepada Allah supaya Allah segera turunkan rahmatnya, segera turunkan hujan. Maka Nabi Musa kumpulin seluruh umatnya Bani Israel, kemudian dia bermunajat bersama-sama minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhari-hari berdoa kepada Allah, berhari-hari bermunajat. Kalau syariat kita Nabi Muhammad sholat istisqa, berhari-hari enggak turun hujan juga. Maka Nabi Musa pergi menyendiri, bermunajat langsung sendiri kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, saya tidak akan turunkan hujan di kampung engkau tersebut. Kenapa ya Allah? Karena di antara kalian ada satu orang yang seumur hidupnya selama 40 tahun, sekejap mata selalu tidak sekejap mata pun dia telah berbuat taat kepada aku. Bahkan selama 40 tahun dia telah berbuat maksiat kepada aku. Wahai Musa, keluarkan dia dari kampung engkau, aku akan turunkan hujan. Maka hadirin jemaah sekalian, Nabi Musa datang kepada kaumnya, dikumpulkan seluruh kaum Bani Israel, kemudian mengatakan, wahai kaumku, siapa di antara kalian yang selama umur hidupnya 40 tahun telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga celaka kita semua, sehingga kita tidak diturunkan rahmat oleh Allah, tidak hujan turun juga. Maka wahai pendosa, wahai pendurjana, segera keluar dari kampung ini sebelum Allah tidak akan turunkan hujan musibah untuk kita bersama. Hadirin, setiap orang nengok kiri kanan, siapa kira-kira, siapa gerangan? Satu orang para jemaah sekalian sambil menundukkan kepalanya, dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, kalau memang inilah aku yang telah melakukan dosa. Si pendosa itu terus mengatakan, ya Allah, kalau aku harus keluar karena dosa yang saya buat kepada engkau, maka apa jadinya aku? Mereka akan mengolok-olok aku, mereka akan menghina-hina aku, mereka akan melecehkan aku. Ya Allah, aku malu ya Allah. Ya Allah, sejak saat ini, detik ini ya Allah, aku bertobat kepada engkau ya Allah. Aku bersungguh-sungguh akan meninggalkan seluruh maksiat yang telah aku lakukan, dan aku akan kembali kepada engkau ya Allah. Maka seketika hujan turun para jemaah. Seluruh Bani Israel sujud syukur, kecuali Nabi Musa bingung. Nabi Musa bingung, kok bisa hujan turun? Yang pelaku dosa belum keluar dari kampung, yang lain girang senang bergembira turunnya hujan. Nabi Musa bingung, kok pendosa belum juga keluar tapi Allah sudah turunkan hujan. Maka Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah sambil mengatakan, ya Rabbi, kok engkau telah turunkan hujan sedangkan si pendosa tersebut belum keluar dari kampung kami. Wahai Musa, ketahuilah, hujan saya turunkan dengan sebab doa si pendusta dan pendosa tersebut. Kok bisa ya Allah? Karena dia telah mengatakan dia akan bertobat, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi maksiat yang dia lakukan selama. Siapa gerangan orang tersebut? Maka apa jawab Allah? Wahai Musa, kalau selama 40 tahun dosa yang dia lakukan saya tutupin, bagaimana sekarang kalau dia setelah bertobat? Maksudnya kisah-kisah singkat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu